Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang teori karir Trait and Factor. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Yoviana Siriantana Papa, Destiana Beatrix Ladu, Staina Kurniawati, Astri Deborah Kristanti, Nur Kazana, dan Reni Nur Aziza. Manusia sebagai individu mengalami proses perkembangan. Individu yang baik, yang memahami dan mampu melaksanakan tugas perkembangan sesuai tahapnya. Salah satu tahap perkembangan, individu memasuki masa dewasa yang memiliki tugas salah satunya. Contohnya, bekerja atau memiliki pekerjaan sebagai wujud tanggung jawab pada seseorang yang telah bekerja pada umumnya akan mendapatkan kepuasan atas hasil usaha dan karirnya, atau sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Terus, konselor atau guru BK selanjutnya memiliki kompetensi untuk memberikan layanan bantuan ini. Di sisi lain, siswa sebagai individu juga tidak perlu sungkan dalam meminta bantuan dalam pemilihan karir agar tidak terjadi salah pilih karirnya yang akan menghambat perkembangannya, potensi diri, bahkan rasa frustasi. Salah satu dasar dalam pengambilan keputusan karir adalah teori Trait and Factor. Contohnya itu seperti mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan kepribadian siswanya. Juga berfungsi memberikan pemahaman, pencegahan, pengetesan, serta pemeliharaan dan pengembangan. Selanjutnya, Trait and Factor. Teori Trait dan Faktor memiliki pandangan bahwa sifat dan faktor tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Teori Trait dan Faktor yang diadopsi dalam konseling Trait and Factor menekankan pemilihan karir individu berdasarkan hasil-hasil tes psikologi yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan atau kepribadian tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan seorang dalam suatu karir. Konsep Trait and Factor. Sifat dan faktor sifat dan faktor kepribadian seseorang menjadi dasar dari teori Trait and Factor. Metode multivariat analisis dapat digunakan untuk mendapatkan hasil terstruktur dari kepribadian individu. Unsur dasar ini disebut dengan sifat dan merupakan kecenderungan luas untuk memberikan reaksi dan merupakan perilaku yang relatif tetap. Menurut Gibson dan Michael, pendekatan Trait and Factor dalam pengambilan keputusan karir adalah yang tertua dan masih bertahan digunakan oleh konselor dalam membentuk keputusan karir konseling. Tujuan bimbingan dan konseling Trait and Factor. Jadi tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki pemahaman diri atau kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Kemudian yang ketiga itu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Kemudian yang keempat itu memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan.
Kemudian yang kelima itu memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan, sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Kemudian yang keenam itu memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Kemudian yang ketujuh itu dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka disenantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Kemudian yang kedelapan itu mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan, apa dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang kesembilan, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar konseling Trait and Factor. Williamson berpendapat bahwa terdapat 4 asumsi dasar dalam konseling Trait and Factor sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap individu mempunyai kemampuan dan potensi yang membentuk suatu pola khas yang melekat pada individu itu sendiri. Yang kedua, pola kemampuan dan potensi setiap individu menunjukkan hubungan yang berlainan terhadap keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang ketiga, kesesuaian antara minat dan kemampuan siswa dengan pola kualifikasi tertentu akan mempermudah siswa untuk mengikuti program studi yang disusun dalam suatu rancangan pendidikan atau kurikulum, serta mencapai hasil yang memuaskan. Yang keempat, setiap individu mampu berkeinginan dan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri dan memaksimalkan pemahaman diri dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu implementasi teori Trait and Factor. Jadi, konseling teori Trait and Factor ini memunculkan suatu teknik yang dinamakan directive counseling, yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Williamson, di mana konselor secara aktif membantu konseli dalam mengarahkan perilakunya, serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Jadi, menurut Parson dalam Gibson dan Mitchell pada tahun 2011, menetapkan dalam bukunya Choosing a Vocation, menunjukkan 3 langkah yang harus diikuti dalam memilih suatu pekerjaan yang sesuai. Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang diri, bakat, kemampuan, kepentingan, sumber daya, keterbatasan, dan kualitas lainnya. Yang kedua, pengetahuan tentang persyaratan dan kondisi sukses, keuntungan dan kerugian, kompensasi, peluang dan prospek pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu alasan yang benar pada hubungan dari kedua kelompok ini berdasarkan fakta. Selanjutnya, menurut Winkel dan Hastuti pada tahun 2013, memaparkan mengenai 3 langkah besar dalam pengembangan pengambilan keputusan karir. Sebagai berikut, yang pertama, individu harus menggunakan analisis diri. Yang kedua, individu menerapkan kemampuan untuk berpikir rasional guna untuk menemukan kecocokan antara ciri-ciri kepribadian yang mempunyai relevansi terhadap kesuksesan atau kegagalan dalam suatu pekerjaan atau jabatan dengan tuntutan kualifikasi dan kesempatan yang terkandung dalam suatu pekerjaan atau jabatan tersebut. Sehingga pada proses konseling karir Trait and Factor ini menghasilkan suatu kemampuan konseli dalam mengambil keputusan karir, serta dapat memilih secara sadar suatu pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan demi asal punya pekerjaan. Yang berikutnya saya akan membahas keunggulan dan keterbatasan teori Trait and Factor. Jadi yang pertama saya akan membahas keunggulan teori Trait and Factor. Jadi yang pertama, konseli mendapatkan data yang akurat dan valid tentang dirinya
yang diperoleh melalui tes psikologi dan non-tes yang dikerjakan oleh konselor secara ilmiah. Lalu yang kedua, konseli mendapatkan berbagai informasi dunia kerja dan berbagai persyaratan yang mesti dimiliki untuk memasuki dunia kerja tersebut. Lalu yang ketiga, konseli mendapatkan berbagai tawaran terhadap pilihan pekerjaan, kepuasan karir, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh konseli. Lalu yang ketiga, konseli akan lebih puas apabila mendapatkan karir yang sesuai dengan analisis sifat dan faktornya. Kemungkinan tingkat keberhasilan dan kesuksesan dalam mengikuti karir akan lebih tinggi. Jadi dalam teori ini, bimbingan karir dapat dilakukan dengan basis data hasil tes sebagai acuan pemilihan karir. Selanjutnya, keterbatasan teori trait and factor. Jadi teori ini memandang bahwa minat dan kemampuan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebagai pelajaran baru terjadi sewaktu-waktu. Tes merupakan salah satu bantuan yang dapat digunakan dalam pemilihan karir, tetapi tidak cukup untuk memprediksi apakah individu tertentu akan berhasil dalam pekerjaan yang tersebutkan dalam tes atau tidak. Pandangan trait and factor dianggap terlalu optimis karena setiap orang diasumsikan memiliki satu pekerjaan paling ideal dan tepat untuk dirinya. Meskipun mungkin benar terdapat pekerjaan yang setiap orang berpotensi memilihnya, seperti dokter, tentara, guru, atau polisi. Tetapi ada beberapa banyak faktor lain yang membatasi pilihan pada pekerjaan tersebut. Faktor-faktor seperti pilihan geografis, cacat, tingkat pekerjaan dan gaji, nilai-nilai pribadi, dan kebutuhan lain sebagainya. Meskipun begitu, keputusan pekerjaan yang akan diambil tetap sepenuhnya diserahkan pada siswa. Jadi kesimpulan dari teori trait and factor ini yaitu analisis pribadi, analisis jabatan, dan pencocokan melalui pemikiran rasional sebagai dasar pengambilan pilihan pekerjaan sangat ditekankan dalam teori trait and factor. Teori siswa perlu harus memahami diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan. Kemudian mereka harus mendapatkan informasi. Jadi pada kondisi ini, agar bisa lebih sukses dalam berbagai pekerjaan. Akhirnya, mereka membuat pilihan yang rasional berdasarkan semua informasi yang tersedia. Jadi, pelopor pengembangan corak konseling trait and factor yang paling terkenal adalah E.G. Williamson. Dasar teori ini adalah adanya testing sebagai alat ukur kemampuan siswa yang kemudian diarahkan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Jadi, pandangan tentang teori trait and factor ini mempunyai relevansi bagi bimbingan dan konseling karir di institusi pendidikan. Jadi, data tentang diri peserta didik sendiri menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan karir. Data tentang kualifikasi yang dibutuhkan juga dalam suatu jabatan merupakan sebagian dari data yang harus ikut dipertimbangkan berbagai macam cara, baik tes psikologi, tes wawancara, dan masih banyak tes-tes lainnya.